Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di sini sedang terjadi hujan walaupun deras ya saudara-saudaraku. Hujannya antara mau dan tidak ini. Tetapi setidaknya saya bisa mengambil untuk membuat sebuah video yang berjudul Filosofi Hujan ya saudara-saudaraku. Filosofi hujan itu saya temukan ada 10 saudara-saudaraku. Yang pertama itu adalah hujan tidak pernah menyerah walau jatuh berkali-kali. Nah seperti ini saudara-saudaraku, bahwa air hujan selalu jatuh terus-menerus ya, dan hujan itu tidak menyerah saudara-saudaraku, tetap menjatuhkan air ke bumi ya saudara-saudaraku. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku? Bahwa hendaknya manusia itu kuat dan tabah ya saudara-saudaraku, kuat dan tabah walaupun sering sekali jatuh, artinya dalam usaha jatuh, kemudian dalam menuntut ilmu juga kadang-kadang kurang bagus untuk mendapatkan nilainya. Pokoknya semua ya yang dilakukan itu sering sekali ada hambatan-hambatan ya. Sekali lagi dalam usaha sering jatuh itu hendaknya terus dilakukan seperti hujan yang selalu turun ke bumi ini saudara-saudaraku, meneteskan air ke bumi, yang artinya adalah kuat dan tabah ya saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua saudara-saudaraku, bahwa hujan turun setelah kemarau panjang ya. Hujan turun setelah kemarau panjang itu kita tahu bahwa ketika kemarau kemudian pasti akan datang hujan ya saudara-saudaraku, pasti akan datang hujan walaupun itu agak menunggu lama begitu ya saudara-saudaraku, karena di Indonesia ini sering sekali terjadi kemarau yang cukup panjang, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 5 bulan, ada 6 bulan, pernah juga 7 bulan, bahkan lebih dari 7 bulan juga pernah ya saudara-saudaraku. Nah biasanya ini terjadi kemarau panjang itu pada kelipatan 10 tahun, tetapi ternyata sekarang ini menjadi 9 tahun ya saudara-saudaraku di Indonesia. Nah itu ya, saya ingat betul beberapa tahun yang lalu, mulai yang terakhir adalah tahun 2006 itu bisa lebih dari 8 bulan kemarau panjang di sini saudara-saudaraku. Dan kemudian tahun 2015 saudara-saudaraku ya, 2015 itu juga terjadi kemarau panjang. Kemudian ke depan mungkin ya tahun 2024 akan terjadi kemarau panjang lagi ya saudara-saudaraku. Nah, apa sih maknanya saudara-saudaraku bahwa hujan turun setelah kemarau panjang itu ya adalah kesabaran kunci kesuksesan. Saya ulang, mohon maaf ini agak terbata-bata ya. Filosofi hujan turun setelah kemarau panjang itu adalah kesabaran adalah kunci kesuksesan. Nah, jadi sabar menunggu air hujan. Nah, kemudian bumi itu akan mekar ya saudara-saudaraku, banyak menjadi debu setelah hujan, sekali lagi menjadi mekar, kemudian ketika ditanami menjadi subur luar biasa, karena tidak ada rumput yang tumbuh satupun. Nah itu setelah kemarau panjang itu pasti tanaman apapun jadi dan suburnya luar biasa saudara-saudaraku. Dan juga bisa menjadi atau mempunyai filosofi menjadi penolong ya saudara-saudaraku, dalam kekeringan, dalam kesulitan orang lain, hendaknya kita sebagai manusia bisa menjadi penolong ya saudara-saudaraku. Kemudian yang ketiga saudara-saudaraku, yang ketiga, hujan bisa memberi rasa dingin. Hujan itu bisa memberi rasa dingin ya, seperti sekarang ini saudara-saudaraku,
bahwa hujan sekarang terasa dingin cuacanya. Nah, itu apa maknanya saudara-saudaraku, atau apa filosofi dari hujan bisa memberi rasa dingin itu? Ya, santai ya saudara-saudaraku, santai menghadapi sesuatu. Santai menghadapi sesuatu, dingin dingin saja gitu loh saudara-saudaraku. Kemudian bisa juga ya memberi kesejukan. Artinya kita hendaknya sebagai manusia bisa memberikan kesejukan kepada orang lain, bisa memberikan solusi dengan permasalahan-permasalahan orang lain, tapi hendaknya kita melakukannya dengan santai, tenang, dan hendaknya bisa selesai ya saudara-saudaraku. Begitu. Kemudian yang keempat saudara-saudaraku, bahwa hujan bisa marah. Hujan itu bisa marah, bisa menjadi bencana saudara-saudaraku. Seperti kita ketahui di seluruh Indonesia, ketika hujan terus-menerus itu terjadi banjir, terjadi bencana, terjadi tanah longsor, ya, terjadi banjir bandang. Nah, itu artinya hujan itu bisa marah saudara-saudaraku. Nah, maksudnya apa saudara-saudaraku? Hendaknya kita sebagai manusia menjaga perasaan satu sama lain saudara-saudaraku. Karena sesungguhnya orang lain itu bisa marah seperti kita juga yang bisa marah saudara-saudaraku. Maka hendaknya kita ya menjaga perasaan ya saudara-saudaraku. Kemudian yang kelima saudara-saudaraku, yang kelima, hujan punya aroma khas yang sederhana tapi menyenangkan dan menenangkan ya saudara-saudaraku. Saya ulang, hujan punya aroma khas yang sederhana tapi menyenangkan dan menenangkan saudara-saudaraku. Nah, seperti kita ketahui bahwa hujan itu ketika habis kemarau panjang itu aroma tanah itu juga khas. Kemudian ketika hujan terus-menerus juga ada aroma hujan juga khas gitu ya saudara-saudaraku, dan itu sederhana, tapi menyenangkan dan menenangkan ya saudara-saudaraku. Apa filosofinya saudara-saudaraku? Ya, apa filosofinya? Yaitu belajar menjadi orang yang menyenangkan. Ya, belajar menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain tentunya saudara-saudaraku, dalam berkelakuan, dalam berbicara, dalam bertindak, ya dalam melakukan apapun hendaknya menyenangkan bagi orang lain ya saudara-saudaraku. Kemudian yang keenam saudara-saudaraku, hujan datang untuk menyejukkan bumi. Ya. Hujan datang untuk menyejukkan bumi ya saudara-saudaraku. Maknanya apa saudara-saudaraku? Nah, namun sebelumnya saya ulas sedikit bahwa hujan datang itu selalu untuk menyejukkan bumi. Bumi yang gersang kalau ada hujan akhirnya menjadi sejuk ya saudara-saudaraku. Tumbuh-tumbuhan akan langsung tumbuh begitu ya ketika habis kemarau panjang ya saudara-saudaraku. Nah, di situ hujan datang untuk menyejukkan bumi saudara-saudaraku. Apa makna atau filosofinya saudara-saudaraku? Datang untuk memberi rasa senang dan ketentraman. Ya, hendaknya manusia kita ketika berada dimanapun itu hendaknya memberi rasa senang dan ketentraman. Begitu ya saudara-saudaraku. Kemudian yang ketujuh saudara-saudaraku, yang ketujuh itu hujan bermanfaat bagi material yang lain. Hujan itu bermanfaat bagi material yang lain. Itu kita tahu bahwa hujan itu bermanfaat bagi yang lain ya. Bisa apa sajalah ketika datangnya hujan itu bermanfaat bagi mereka itu, termasuk manusia, hewan, tumbuhan ya, dan lain-lain, termasuk benda-benda mati itu ketika ada hujan juga akan bermanfaat ya, akan bermanfaat saudara-saudaraku. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku? Berguna bagi orang lain. Hendaknya
manusia itu berguna bagi orang lain ya saudara-saudaraku. Nah, luar biasa ini filosofi hujan saudara-saudaraku. Kemudian yang ke-8 saudara-saudaraku, hujan turun karena tahu bumi membutuhkan. Hujan turun itu karena tahu ya bumi itu membutuhkan saudara-saudaraku. Nah, kita tahu bahwa bumi selalu membutuhkan hujan. Nah, kapan kebutuhan bumi, hujan akan turun atau akan datang ya saudara-saudaraku. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku? Bahwa manusia hendaknya siap membantu pada orang yang membutuhkan ya saudara-saudaraku. Hendaknya orang atau manusia itu siap membantu pada orang yang membutuhkan ya saudara-saudaraku. Itu yang ke-8 saudara-saudaraku. Kemudian yang ke-9 saudara-saudaraku, hujan sering membuat orang mengeluh ya. Hujan itu sering membuat orang mengeluh, tapi hujan tetap datang. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu ya saudara-saudaraku, ketika hujan selalu datang, selalu turun ya, orang banyak yang mengeluh hujan yang di jalan yang di perkampungan itu jadi jelek, becek dan sebagainya, mau kemana-mana tidak bisa ya karena hujan. Nah, itu membuat orang ya menjadi mengeluh. Tapi hujan tetap datang ya saudara-saudaraku. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku? Bahwa tetaplah berbuat baik walau ada yang tidak suka. Nah, itu. Tetaplah berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama ya, kepada lingkungan itu ya. Walau ada yang tidak suka saudara-saudaraku, maka tetaplah berbuat baik. Seperti hujan yang sering membuat orang mengeluh, tapi hujan tetap datang ya saudara-saudaraku. Kemudian saudara-saudaraku yang ke-10 ya. Yang ke-10 saudara-saudaraku, itu hujan tidak kenal waktu dan turun kepada apa dan siapa saja ya saudara-saudaraku. Hujan tidak kenal waktu dan turun kepada apa dan siapa saja ya saudara-saudaraku. Nah, kita ketahui bahwa sekali lagi hujan tidak kenal waktu dan turun kepada apa dan siapa saja. Kita tahu pokoknya ya hujan itu ya turun begitu, turun saja. Dimanapun ya, kepada apa dan kepada siapa saja. Pokoknya ya turun hujan itu dari langit ya saudara-saudaraku. Nah, itu mempunyai filosofi saudara-saudaraku, mempunyai filosofi bahwa anugerah ya, anugerah akan datang kapan saja dan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak harus saudara-saudaraku iri kepada orang lain. Kita tidak harus menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak harus menyalahkan alam saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya ada contoh pembelajaran dari hujan yang tidak kenal waktu dan turun kepada apa dan siapa saja itu ya saudara-saudaraku, yang mempunyai makna bahwa anugerah ya, anugerah itu akan datang kapan saja dan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya saudara-saudaraku. Nah, itu filosofi tentang hujan saudara-saudaraku, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kebetulan hujan sekarang sudah mulai reda, bahkan sudah tinggal titik-titik air yang sedikit saja seperti ini saudara-saudaraku. Nah, seperti ini, kecil sekali ya saudara-saudaraku, kecil sekali. Nah, ini, nah mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua tentang filosofi hujan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.